Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ihi. Laqad qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang mulia ini, di malam Ahad, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling bermunasahah, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Kemudian kita bersyukur dengan nikmat-nikmat, di antaranya adalah nikmatul iman wal Islam. Ya, termasuk juga yang kita syukuri saat ini adalah nikmatul amni, nikmat keamanan yang kita rasakan saat ini. Di saat sebagian saudara-saudara kita ya merasakan penderitaan oleh tentara-tentara Zionis, oleh orang-orang ya Yahudi yang mereka disiksa dan lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita terus ikhlas sekalian, jangan lupa untuk mendoakan ya keselamatan bagi kaum muslimin di Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak sekalian, ya kita melanjutkan pembahasan hadis arba'in dan kita memasuki hadis yang ke-12 ya, yaitu dengan titel meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, redaksi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan wa rawahu Tirmidzi wa ghairihi hakadha. Naam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, derajat hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa derajatnya hasan li ghairihi. Ya, karena sebab yang lain, maka
meningkat dari dhaif menjadi hasan. Nah, dari Abu Hurairah, dan kita tahu Abu Hurairah nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi. Beliau berasal dari negeri Yaman dan beliau menemui Rasulullah di akhir hayat atau di umur Rasulullah sudah mau meninggal. Ya, berarti di tahun ke-7 Hijriah baru Abu Hurairah pindah ke Madinah. Ya, berarti hanya sekitar berapa tahun? 3 tahun menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita lihat di sini, kita sedang berbicara bagaimana keberkahan waktu yang dimiliki Abu Hurairah. Padahal 3 tahun, hanya 3 tahun menemani Rasulullah, tapi ada sekitar 5 ribuan hadis yang beliau dapatkan dari Rasul. Berarti waktu 3 tahun namun berkah. Ya, waktu 3 tahun namun keberkahan mengiringi beliau. Karena benar-benar beliau yang melazimi Rasulullah, ya, selalu mendampingi Rasulullah agar bisa mendapatkan hadis. Yaitu hadis di antara salah satu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari 5 ribuan hadis adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kedudukan hadis ini, ikhwah, ya, hadis ini adalah hadis yang merupakan salah satu dasar pokok di bidang akhlak dalam agama Islam. Kita tahu Islam itu agama yang mengedepankan akhlak. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, dan Rasul akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, Nabi juga mengatakan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, hadis ini merupakan salah satu dasar pokok bidang akhlak dalam agama Islam. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Khairawani menerangkan bahwa jami'ul, ya, adab-adab kebaikan terhimpun di dalam 4 hadis. Bahwa adab-adab kebaikan itu terhimpun dalam 4 hadis. Hadis yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pokok hadis tentang akhlak yang pertama adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Kemudian hadis yang kedua, ya, hadis ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pokok hadis yang ketiga tentang akhlak adalah hadis la taqdab. Janganlah engkau marah. Dan pokok hadis yang keempat adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan tersebut bagi dirinya sendiri. Nah, ini berarti kedudukan hadis ini kata para ulama menjadi inti dalam masalah. Maksudnya apa? Dari 4 hadis ini nanti menyebar. Ada hadis-hadis yang lain. Ya, tapi dimulai dari 4 hadis. Baik. Penjelasan hadis ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya,
Di antara tanda kebaikan atau baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Nah, yang pertama, tanda Islamnya baik seseorang. Yang pertama, maka kapankah keislaman seseorang dianggap baik? Ya, kapankah keislaman seseorang itu dianggap baik? Nah, para ulama berbeda pendapat di sini. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa kebaikan Islam seseorang dicapai dengan apa? Mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Itu berarti tanda baiknya Islam seseorang. Ya, jadi menurut sebagian ulama bahwa kebaikan Islam seseorang dicapai dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Dan ini adalah tingkatan golongan yang pertengahan. Ya. Tingkatan golongan yang pertengahan. Diambil dari surat Fatir ayat 32. Ya, diambil dari mana? Dari surat Fatir ayat 32. Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairi biidznillah." Surat Fatir 32. Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab ini, maksudnya adalah Al-Quran, ya, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi kami berikan kitab ini untuk dipahami oleh orang-orang dari hamba-hamba kami. Nah, dari hamba kami ini terbagi menjadi 3. Ya, orang yang pertama adalah orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya tidak mau menerima Al-Quran, ya, tidak melaksanakan perintah, tidak menjauhi larangan dan lain sebagainya. Yang kedua, dan ini kelompok pertengahan, wa minhum muqtasidun. Ya. Di antara mereka ada yang pertengahan. Pertengahan itu berarti apa? Ya, dia melakukan kemaksiatan juga. Ya, meskipun lebih banyak apa? Mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan. Ya, cuman terkadang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan ini banyak di antara kita itu biasanya di pertengahan ini. Ya, bukan orang yang benar-benar menjauhi total kemaksiatan. Ya, bukan orang yang benar-benar hanya melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Tapi sangat mudah untuk terjatuh di dalam kemaksiatan. Dan ini menjadi fitrahnya kita, gitu. Nabi SAW mengatakan setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Ya, tapi sebaik-baiknya yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat tentunya. Nah, orang yang paling utama adalah sabiqun bil khairat biidznillah. Mereka yang lebih dulu berbuat kebaikan, segera berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kelompok pertama ini kelompok yang benar-benar ya hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang seperti inilah Kak. Makanya orang-orang ya golongan pertama itu kemaksiatannya bisa dihitung ternyata. Ya, ada yang misalnya mengatakan saya tidak pernah bermaksiat kecuali ini dan lain sebagainya. Ya, ada. Ya, makanya ketika orang-orang seperti ini bermaksiat, terkadang langsung ditegur oleh Allah.
bagaimana penjagaan Allah terhadap mereka. Contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan jelas orang yang cerdas, menjaga diri, dari kecil umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, dan tidak pernah, maksudnya jarang sekali bermaksiat. Tapi begitu sekali bermaksiat, kita tahu lah Imam Syafi'i itu kalau baca buku sampingnya harus ditutup tadi. Kenapa? Karena beliau itu kalau baca sekali langsung hafal, makanya khawatir langsung hafal ditutup dulu, biar baca yang sebelah sini. Ngelirik aja hafal, itulah kecerdasan Imam Syafi'i. Makanya ikhlas sekalian, begitu beliau bermaksiat ditegur. Pernah beliau mengadukan jeleknya hafalan beliau, bayangkan, kepada gurunya Waqi. Saya mengadu kepada guru saya Waqi tentang jeleknya hafalan saya. Ternyata beliau cuma memberikan isyarat kepada saya, tinggalkan kemaksiatan. Karena ilmu itu cahaya, tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Apa kemaksiatan yang beliau lakukan? Beliau nggak sengaja melihat betisnya perempuan. Itu sekali. Beliau nggak sengaja lah melihat betisnya perempuan. Sekali gitu, Masya Allah. Tapi langsung kok sulit saya ngapal ini. Kita ini makanya sulit banget ngapal mungkin karena banyak maksiat yang kita lakukan. Nah ini Imam Syafi'i sekali saja langsung mengadukan, kok hafalan saya sulit. Padahal hafalan beliau kuat banget. Hafalannya kuat banget dari kecil sudah terlihat kecerdasan Imam Asy-Syafi'i. Maka orang yang baik keislamannya adalah golongan pertengahan yang mengerjakan kewajiban-kewajiban dan sebagian yang sunnah, serta meninggalkan semua hal-hal yang diharamkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa ciri Islam yang baik, kapankah keislaman seseorang dianggap yang baik? Yaitu ketika dia telah mencapai tingkatan ihsan di dalam hadis yang disebutkan di dalam hadis pertama. Ketika Jibril tanya sama Rasulullah, tolong beritahukan kepada saya apa itu ihsan. Jawaban Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Kata Rasul, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan yang pertama paling tinggi. Atau kalau engkau nggak mampu, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Ini tingkatan ihsan. Jadi ketika kita ibadah, merasa bahwasanya kita itu yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Bahwasanya Allah benar-benar melihat kita, atau kita melihatnya sehingga kita dibimbing oleh Allah. Tapi kalau yang pertama ini sulit, dan ini tingkatan paling tinggi, minimal tingkatan yang kedua, ini pun masih sulit, Pak. Yaitu ibadah dengan keyakinan bahwa Allah melihatnya. Kenapa kita sulit ya? Terkadang kalau kita misalnya lagi sholat, orang kan misalnya, walillahi masalul a'la tentunya, ketika kita sedang bekerja di hadapan siapa? Di hadapan pimpinan kita. Kita lagi misalnya ngerjain apa, pimpinan kita ngeliatin, kira-kira kita kerja asal-asalan apa enggak, Pak? Ini dilihat loh sama pimpinan kita, kan enggak asal-asalan. Dia akan bekerja dengan baik, untuk meraih hatinya pimpinan, sehingga pimpinan puas dengan kinerja kita dan lain sebagainya. Kita kiaskan dengan ini. Ketika kita ibadah, yakin Allah melihat kita, ngawasin kita, sehingga ibadah kita berusaha apa? Benar-benar khusyuk karena dilihat oleh Allah. Sehingga ketika kita beribadah tidak asal-asalan. Kadang kan kita ibadah nggak ada perasaan ihsan itu. Sehingga kita sholat udah biasa aja sholat.
Gak ada perasaan Allah tuh melihat sholat kita, sehingga ketika kita sujud dilihat, ketika kita rukuk dilihat. Nah itulah ihsan. Ya. Sehingga apa? Ketika kita mau ibadah benar-benar menjaga. Jangan sampai ibadah kita asal-asalan. Jangan sampai ibadah kita gak khusyuk dan lain sebagainya. Ini pendapat yang kedua. Kebaikan Islam seseorang ketika dia mencapai tingkatan ihsan. Yang ketiga, dianggap keislamannya baik, yaitu bahwasanya memandang bahwa kebaikan keislaman itu bertingkat-tingkat. Masing-masing orang berbeda tingkatannya, dan besarnya pahala dan keutamaan seseorang itu tergantung kebaikan Islam dia. Artinya memang orang nggak sama semuanya. Nggak ada orang maksudnya keimanannya sama dengan Abu Bakar misalnya, tidak bisa. Karena ada kelompok namanya Murji'ah. Kelompok ini mengatakan Islam keimanan itu cukup di dalam hati. Ya, dan yang namanya keimanan kita dengan keimanan sahabat Nabi sama. Jadi nggak ada bedanya antara saya dengan Abu Bakar, antara kita dengan Umar. Nah, padahal ya, tentunya berbeda, dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat itu apa? Khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Ya. Dan Nabi mengatakan jangan celak sahabatku. Kenapa? Kalau seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ini kita udah ikhlas nih, infaknya ikhlas, yaitu emas sebesar gunung Uhud, kan berarti gede banget. Dibandingkan dengan infaknya sahabat, itu paling hanya sekedar menyamai infaknya mereka satu telapak tangan. Jadi infaknya sahabat satu telapak tangan itu sudah seperti kita menginfakkan satu gunung Uhud emas. Kenapa? Ya karena tingkat keimanan mereka. Artinya ketika mereka beribadah, pahalanya lebih besar dibanding kita, betul. Jadi nggak ada orang itu tingkatan keislamannya sama. Bahkan kita beribadah sama-sama, bahkan kita duduk di sini sebagai thalibul ilmu, pahalanya di sisi Allah berbeda-beda. Semua tergantung apa? Niatnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia ikhlas, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, apa yang terjadi atau apa yang dilakukan para sahabat Nabi, ya pasti pahalanya besar. Ya, oleh karena itu kita menjadikan mereka sebagai barometer keislaman kita. Kalau kita pengen selamat, maka ambillah mereka sebagai panutan kita. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Man kana muta'assiyan falyata'assa biman qad mata ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mengambil suri tauladan, panutan, ambillah sahabat Nabi. Ya, ambillah jalannya sahabat Nabi. Nah gitu ikhwan. Jadi sekali lagi, tingkatan keislaman orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, Nabi aja berbeda-beda. Allah mengatakan tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami itu melebihkan Rasul satu dengan Rasul yang lain. Kedudukan Rasul itu beda-beda. Rasul yang paling mulia jelas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disandingkan dengan siapa? Ya, Nabi Ibrahim sebagai apa? Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itu. Belum nanti Nabi yang lain, kedudukannya berbeda-beda, tidak sama, apalagi manusia biasa. Makanya ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kata Rasul, jika Islam salah seorang di antara kalian baik,
Kalau keislaman kalian baik, maka setiap amal kebaikan yang kalian lakukan akan dicatat pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau Islam kalian baik, ya, maka ya setiap amal yang kalian lakukan akan dibalas minimal 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Nah, jadi ya, dari keterangan para ulama mengatakan bahwa kebaikan keislaman itu bertingkat-tingkat, tidak hanya satu level saja. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ciri atau pendapat para ulama tentang apa? Tentang kebaikan Islam seseorang. Siapakah yang baik Islamnya? Kemudian kalimat yang selanjutnya, tadi kan min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yakni itu dari kalimat inayah. Yakni dari kalimat apa? Al-inayah. Inayah itu secara bahasa artinya perhatian yang sangat terhadap sesuatu, atau satu hal penting yang benar-benar diperhatikan. Ini namanya inayah. Ya. Lah, sebaliknya berarti kalimat mala yakni, kalau yakni berarti yang benar-benar mendapatkan perhatian. Kalau mala yakni adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi pemerhatinya, sesuatu yang gak ada maslahat baginya. Ini kalimat malayani. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, meninggalkan sesuatu yang benar-benar gak ada manfaat, yang benar-benar gak ada manfaatnya. Nah, ikhwah, ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi tentunya bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, ya, itu bisa berbentuk perkataan, bisa berbentuk perbuatan. Makanya setiap kalimat atau perkataan yang keluar di sini tentunya kan akan dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah keluar dari lisan kita sesuatu kecuali di situ ada malaikat yang siap mencatatnya. Ya, nah, kalau perkataan itu gak manfaat, berarti kan dicatat ini perkataan tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah. Ya, jadi setiap perkataan tidak ada manfaatnya berarti layak. Ya, kita kan sekarang hidup di mana? Ya, di mana sebuah kalimat yang dulunya mungkin menjadi tabu diucapkan, ya, tabu diucapkan, sekarang dengan mudah diucapkan tapi diperhalus, ya gitu ya. Ya. Zaman dulu kita tabu sekali mengucapkan ya binatang berkaki 4, ya kan Pak? Tapi sekarang diperhalus dengan kalimat apa Pak? Ya, dengan kalimat anjay, gitu. Dengan kalimat anjrit, wah macam-macam. Ya, jadi kalimat dulu tabu kita ucapkan sekarang diperhalus. Padahal kalau zaman dulu kan kita pengennya memperhalus bahasa yang kasar untuk orang tua misalnya. Tapi sekarang tidak. Ya, kalimat-kalimat yang buruk diperhalus. Ya, diperhalus. Alhamdulillah. Dan ini gak manfaat. Ya, tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian apa? Yang tidak ada manfaatnya juga dalam perbuatan. Ya, perbuatan kalau itu memang tidak ada manfaatnya, makanya dilihat di sini. Setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik untuk kepentingan akhirat maupun kepentingan duniawinya, maka menurut Imam Nawawi harusnya ditinggalkan. Sehingga seorang muslim itu benar-benar melihat ini perkataan manfaatnya, ini perbuatan manfaat tidak. Nah, lah kita itu sekarang bagaimana tahunya itu manfaat atau tidak?
Dari mana kita bisa mengatakan ini bermanfaat loh? Oh, ini tidak bermanfaat. Bagaimana kita bisa mengetahuinya bahwa sesuatu itu termasuk bermanfaat atau tidak? Maka tentunya harus ada standar, harus ada patokan yang kita gunakan bahwa sesuatu ini disebut bermanfaat bagi seorang muslim atau tidak. Terus patokannya apa? Patokannya tentunya kita kembalikan kepada masalah syariat. Patokannya manfaat atau tidak ya kita kembalikan kepada syariat Islam. Bukan kita kembalikan kepada hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, oh ini manfaat kok. Lagi duduk-duduk isinya ghibah, bukan isinya thalabul ilmi misalnya. Kemudian ini ada manfaatnya. Oh ini ada manfaatnya. Menurut hawa nafsu dia ada. Bisa jadi apa? Mempererat hubungan pertemanan mungkin menurut dia. Tapi secara syariat manfaat gak? Oh ternyata isinya majelis ghibah wan namimah misalnya. Kan gak ada manfaatnya berarti di situ. Secara syariat. Maka barometer itu manfaat atau tidak dipandang dari syariat. Nah, mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat tadi sebagai tanda baiknya Islam seseorang. Nah, ini menunjukkan bahwa patokan yang harus kita gunakan dalam menilai itu baik atau tidak, itu manfaat atau tidak adalah syariat Islam. Karena banyak orang yang salah memahami hadis ini. Ya, jadi dilihat manfaatnya itu adalah dilihat dari hawa nafsunya dia. Ya, bisa jadi apa? Dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan syariat atau disunahkan dengan alasan nggak manfaat. Sesuatu yang sunnah ternyata dianggap oh ini nggak bermanfaat. Ya, makanya kalau kita lihat dari kacamata syariat Islam, berarti semua yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan itu semuanya manfaat. Ya, tapi kalau dalam kacamatanya apa salah? Ya sehingga saya nggak usah ngelakuin sunnah ini, kenapa? Nggak ada manfaatnya, nggak bisa. Ya makanya sekali lagi barometer kita melihat ini manfaat atau tidak dilihat dari syariat Islam. Nah sekarang ikhwan sekalian, kita perlu tahu contoh hal-hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Ya, perlu tahu apa sih hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Ya. Di antaranya yang pertama jelas maksiat. Kemaksiatan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu adalah hal yang tidak bermanfaat. Ya, kalau ini adalah hal yang diharamkan, pasti itu adalah hal yang tidak bermanfaat. Dan dalam kondisi ini wajib bagi kita untuk meninggalkan itu semua. Ya, jadi maksiat atau hal-hal yang diharamkan harus kita tinggalkan. Karena jelas ya, kemaksiatan atau hal-hal yang diharamkan bukan hanya tidak bermanfaat ikhwan, tapi bisa jadi membahayakan diri kita. Kan kalau kita lihat apa sih bahayanya bermaksiat, banyak. Maksiat bisa menjadikan kita meninggalkan ketaatan. Ya, maksiat bisa menjadikan rizki kita seret. Maksiat bisa menjadikan rumah tangga hancur, bisa. Ya, seorang ulama mengatakan ketika aku bermaksiat, maka aku lihat bekasnya pada kendaraanku dan keluarga. Ya. Ketika aku bermaksiat, aku lihat bekasnya itu ada pada kendaraanku dan keluarga. Artinya apa? Bisa jadi kendaraannya kok yang biasanya mudah dikendalikan, kalau dulu kan mudah ya, sekarang pun bisa jadi motor ini tiba-tiba kok nggak enak, mobil ini tiba-tiba kok nggak enak. Oh bisa jadi sebabnya ya ada kemaksiatan yang kita lakukan. Kok tiba-tiba anak itu melawan kita, istri itu nggak taat sama kita? Dia lihat, jangan-jangan kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan merusak hubungan pertemanan bisa jadi. Ya,
Terkadang temen yang biasanya baik-baik aja tiba-tiba kok nggak suka sama kita, diam sama kita dan lain sebagainya. Oh, mungkin sebabnya karena kemaksiatan kita. Makanya disebutkan, kalau kamu ingin hubunganmu dengan manusia baik-baik saja, perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan meninggalkan kemaksiatan, melakukan ketaatan, maka hubungan kita dengan manusia, baik itu dengan istri kita, anak kita, teman kita, tetangga kita, kolega kita, dan semuanya pasti akan baik saja. Ketika ada masalah, hanya masalah-masalah riak-riak kecil yang bisa segera diselesaikan. Tapi terkadang masalah kecil kok jadi besar, dan ini bisa jadi karena hubungan kita dengan Allah yang tidak baik. Permasalahan sepele, tapi menjadikan rumah tangga itu kok diem-dieman sampai berhari-hari. Suami istri nggak mau saling bicara, bahkan akhirnya terjadi perceraian. Padahal sebabnya sepele. Kenapa? Bisa jadi kemaksiatan itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhlas sekalian, maksiat itu bukan hanya tidak bermanfaat, bahkan apa? Bisa membahayakan diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dan paling penting adalah, paling berbahaya adalah maksiat itu bisa menjadikan hati itu mengeras dan hitam. Ya, maksiat itu bisa menjadikan hati mengeras dan hitam. Ya, kalau udah mengeras dan hitam, cahaya yang ada di dalamnya mati pasti. Ya, sehingga dia pun gak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dari mana kita bisa bicara ini? Tentunya dari hadis Nabi. Nabi mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan, seorang hamba ketika dia berbuat dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, ditulis di titiknya apa? Di hatinya, ditaruh di titiknya satu tanda titik hitam. Fa in nazala wastaghfara suqila qalbuhu, kalau dia berhenti dari maksiat dan beristighfar minta ampun kepada Allah, hatinya jadi bersih lagi. Tapi apa? Wa in zida fiha hatta ta'lu qalbuhu, kalau dia terus bermaksiat, maka dia akan terus bertambah titik hitamnya, tambah lagi titik hitamnya, sehingga apa? Ya, titik hitam itu ternyata sudah menutupi hatinya, dan itu yang disebutkan dengan kalimat ar-ron. Ron itu apa? Penutup. Yang Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Katakanlah, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Jadi kita bermaksiat, akibatnya apa? Hati kita tertutup. Ya, kalau udah tertutup sampai hitam ya. Ya, kalau dinasihati kesulit ya sulit. Karena hatinya sudah tertutup sumur ma'asi, sudah tertutup kemaksiatan yang terus dia lakukan. Nah, ini di dunia. Dan di akhirat, ya tentunya orang yang bermaksiat diancam untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang gemar maksiat, dia diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka. Baik. Selanjutnya, di antara hal yang tidak bermanfaat, kalau tadi maksiat dan hal yang diharamkan. Yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan dalam agama kita. Kemudian hal-hal yang berlebih-lebihan dalam mengerjakan, ya, hal-hal yang diperbolehkan agama, tapi nggak ada manfaat. Malah artinya apa? Satu hal ini boleh dilakukan, tapi berlebih-lebihan. Nah, ini berarti kan nggak manfaat. Ya. Baik. Ya, jadi sesuatu itu makruh, makruh kan artinya dibenci. Kalau memang itu disebut makruh, ya tinggalkan. Jangan masalah makruh malah dilakukan. Nah, inilah kita. Ya, sebagian ulama mengatakan kita itu bedanya. Kalau dulu orang itu nanya ini sunnah apa bukan, ya, tujuannya apa?
ini sunnah apa wajib, tujuannya untuk melakukannya. Ya, kalau ini hukumnya sunnah maka dilakukan. Ya, larangan ini hukumnya haram atau makruh. Bukan maksudnya untuk melakukannya, tapi untuk ditinggalkan. Itu orang dulu. Orang sekarang enggak. Nanya, ini wajib apa sunnah? Kalau wajib dilakukan, kalau sunnah tinggal. Kemudian nanya, ini haram, haramnya ini haram tidak boleh atau makruh? Ya. Oh makruh. Kalau makruh berarti dilakukan. Jadi, padahal yang namanya makruh ya ditinggalkan harusnya. Ya, ditinggalkan bukan dilaksanakan. Makanya kan kalau kita bicara kembali kepada hukum rokok, kan sebagian mengatakan rokok itu makruh. Ya kalau tahu makruh ya berarti tinggalkan. Bukan makruh terus menjadi pengkonsumsi utama rokok. Berarti seakan-akan hukum makruh ini apa? Disepelekan. Oh cuma makruh iki kan gitu. Gak apa-apa lah kan itu. Nah ini ya, maka ini harus diperhatikan oleh kita. Jadi ya terkadang kita melakukan hal-hal yang dimakruhkan, padahal itu harusnya ditinggalkan. Nah, kemudian ini yang kedua tadi. Selanjutnya adalah hal yang harus atau tidak bermanfaat, yaitu menyibukkan diri mengurusi kesalahan orang lain dan lupa untuk membenahi diri sendiri. Ini adalah hal yang tidak bermanfaat. Ya. Karena apa? Prinsipnya orang Islam itu adalah bahwa dia menyibukkan diri dengan kekurangan dirinya dan tidak menyibukkan dengan kekurangan orang lain. Itu orang Islam seperti itu. Jangan menjadi ya seekor lalat gitu. Dalam sebuah syair disebutkan syarrul wara bi uyubin nasi mustaqim. Seburuk-buruknya manusia itu yang sibuk dengan aibnya manusia. Ya, tapi dia lupa dengan aibnya diri sendiri. Seperti lalat kadzubabi yura'i mawdi'al hilal. Seperti lalat yang selalu mencari tempat-tempat yang kotor. Ya, jadi orang kalau sibuk dengan aibnya orang lain, kesalahannya orang lain, itu dianggap seperti lalat yang selalu hinggap di tempat yang kotor. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukan termasuk manfaat kalau kita menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Ya, kalau dalam peribahasa Indonesia apa? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di ujung lautan malah menjadi hal yang terlihat. Ya, nah ini jadi ya orang tidak sibuk dengan orang lain. Makanya ciri khas orang Yahudi, ya, kalau ciri khas orang Muslim kan jelas ada di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Allah mengatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Ya, rugi mereka. Tapi yang dikecualikan dari kerugian adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Berarti apa? Empat-empatnya ini bermanfaat. Dia beriman, bermanfaat. Dia kemudian apa? Mengerjakan amal soleh, manfaat.
Menasehati dalam kebenaran manfaat, menasehati dalam kesabaran manfaat. Ini karakteristik orang yang beriman. Beda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, dia nyuruh orang lain tapi dia lupa dengan diri sendiri. Orang Yahudi itu di dalam Al-Quran disebutkan seperti lilin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 44 Allah mengatakan ata'muruna an-nasa bil birri. Apakah kalian menyuruh orang lain melakukan kebaikan wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab? Afala ta'qilun? Ya, kalian nyuruh orang lain melakukan kebaikan, ayo lakukan kebaikan gitu. Tapi kalian lupa diri kalian sendiri. Kalian tidak melakukan kebaikan untuk diri kalian sendiri, padahal kalian baca kitab Taurat, ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apakah kalian tidak berpikir? Nah, makanya orang Yahudi itu sukanya ngurusin orang lain, tapi nggak pernah mikirkan diri sendiri. Nah, ini salah satu sifatnya Yahudi. Ya, makanya ya Allah jadikan mereka itu kesulitan bicara di muka bumi. Jika misalnya ada orang terbunuh di perbatasan, ini siapa yang bunuh? Ayo, siapa yang membunuh? Ternyata Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Ya. Kalau seandainya dia langsung menyembelih sapi, selesai. Tapi kan ya inilah nggak sukanya orang Yahudi, selalu bertanya, tanya yang nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau pertanyaan itu ada manfaatnya, silakan. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah karihalakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idaatul mal. Allah itu membenci kalian apa? Isu-isu, qila wa qala, katanya begini, katanya begitu. Yang kedua apa? Banyak bertanya, tapi pertanyaannya nggak manfaat, Pak. Ya, kemudian apa? Menyia-nyiakan harta. Maka banyak bertanya tanpa ada manfaatnya, ini berbahaya. Contoh Bani Israel, sembelih sapi, loh, kalian menghina saya. Ya, sampai Bani Israel mengatakan Nabi Musa, kita kan pengen tahu siapa yang bunuh, kok malah suruh nyembelih sapi kan itu. Nah, ini perintah Allah, selesai. Ya sudah, kalau kayak gitu tanya lagi gimana bentuk sapinya, warnanya apa, sampai mereka kesulitan, Pak. Muter-muter nyari mana sapinya, karena mereka sendiri yang membuat kesulitan. Nah, ini ikhwas sekalian, oleh sebab itu kembalikan kepada sini, hendaknya kita senantiasa berusaha menjaga diri, membenahi diri sendiri sebelum membenahi orang lain. Kalau sudah kita bisa istiqomah dalam kebaikan, ya kita sudah berusaha menjalankan syariat Islam dengan baik, ya baru kita benahi orang lain, ya baru kita ya ketika ada kesalahan kita benahi dan lain sebagainya. Jangan kita lihat orang ini salah begini-begini, yang dilihat orang lain terus tanpa memikirkan diri sendiri. Nah, ya makanya ya tentunya seorang dai atau kita pun harus memperbaiki diri kita. Nah, ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa melihat ya banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang ringkas ini. Padahal kalimatnya hanya di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, apa itu yang tidak bermanfaat, ya tinggalkan. Ya, kadang kita ini berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, padahal yang mubah ini tidak bermanfaat kalau kita lakukan ya terus menerus dan meninggalkan yang utama. Ya, contoh adalah misalnya kita bermain handphone kan gitu. Ya, bermain handphone bisa berjam-jam, padahal itu terkadang nggak ada manfaatnya. Ya, terkadang tidak ada manfaatnya. Padahal ada yang lebih utama. Dia bisa baca Quran misalnya, dia bisa berzikir dan lain sebagainya. Tapi dia sibukkan dengan hal yang mubah. Maka ini
kata Ibnu Qayyim, dia telah masuk dalam perangkap iblis. Karena perangkap iblis kan salah satunya apa? Disibukkan dengan hal-hal yang mubah, tapi meninggalkan yang utama. Itu salah satu perangkap iblis. Nah, ya maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang beriman itu hendaknya punya moto apa? Kalau orang yang mengejar dunia kan waktu adalah uang, itu pengejar dunia. Tapi kalau orang beriman waktu adalah pahala. Waktu itu digunakan terus untuk mencari pahala, sehingga apa? Tidak keluar dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu dulu ya dari hadis ini yang bisa kita sampaikan. Tentunya di antara faedahnya adalah bahwa seorang muslim hendaknya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, terutama dalam sisi akhiratnya atau dunianya. Kalau itu tidak bermanfaat bagi dunia dia atau akhirat dia, tinggalkan. Baik dari sisi perkataan maupun perbuatan. Ya, itu ya hadis yang ke-12. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-13. Ya, masih ada beberapa menit, barangkali ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Fadhal. Kalau saya bisa jawab. Lalu tidur setelah subuh yang katanya apakah bisa melanggar istighfar? Iya, terima kasih pertanyaannya. Tentunya ya dalam hal yang makruh, dalam hal misalnya tidur setelah subuh, Nabi kan Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di dalam waktu paginya. Ya, di dalam waktu paginya, karena memang waktu pagi itu adalah isinya apa? Keberkahan. Nah, tapi kalau dia memang kondisinya kecapean, ya kondisinya misalnya, wah saya harus bekerja. Kalau saya seandainya tidak tidur, ya mungkin akan mengakibatkan yang wajib dilalaikan. Contoh misalnya, ya mau sholat isya, ya tapi hawanya karena habis kerja ngantuk banget, padahal tidak boleh tidur. Makruh hukumnya tidur setelah maghrib, ya sebelum isya, tidak boleh. Tapi kalau dia seandainya tidak tidur, sholat isyanya akan ngantuk. Nah ini berarti ya ada hal yang wajib yang akan dia korbankan, maka dikorbankanlah yang makruh tadi. Itu tidak menjadi masalah kalau itu menyebabkan misalnya yang wajib terlalaikan. Karena tidak boleh kita maksudnya sholat dalam kondisi ngantuk banget, itu tidak boleh. Ya ngantuk ya dia tidur dulu baru sholat. Jangan sampai dia itu sholat tapi nggak tahu yang dia baca, ya nggak tahu yang dia dengarkan dari imam dan lain sebagainya. Maka seperti ini kata para ulama harus tidur. Ya tidak boleh dia itu malah melalaikannya. Makanya ketika misalnya, wah ini saya nanti harus berangkat kerja naik motor misalnya, ya tapi kondisi saya capek. Kalau saya nggak tidur dulu, yang terjadi apa? Bisa jadi saya ngantuk saat naik motor dan lain sebagainya. Maka pada kondisi ini ya dia harus memilih mana yang ya lebih utama. Kalau memang dia harus tidur dulu, ya tidur dulu. Tapi tidak setiap hari, kan harusnya seperti itu. Kalau dia memang kebiasaannya setiap hari, nah ini bahayanya kan itu. Ya wallahu alam. Demikian mungkin. Waalaikumsalam. Ada 3 golongan kebaikan kehilangan seorang. Nah, itu dari disebutkan bahwa dalam perbuatan baik yang sama itu yang dilakukan oleh orang yang golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga itu pahalanya berbeda-beda. Yang tertinggi tadi walaupun kecil sedekahnya itu pahalanya lebih tinggi daripada
orang yang golongan Ya. bawahnya Heeh. tapi lebih banyak. Nah, saya kira mengapa demikian, dan kedua yang dikatakan golongan baik ketiga tadi itu berapa persen? Maksudnya baiknya 50%, buruknya 50% sudah dikatakan golongan baik atau belum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Terima kasih pertanyaannya yang dimasukkan. Jadi tadi kita katakan bahwasanya ya orang yang baik yang para ulama mengatakan itu adalah golongan pertengahan yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Tapi yang saya contohkan itu adalah terkadang orang yang lebih ikhlas, ya, yaitu golongan yang pertama misalnya yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, itu pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena satu, tingkat keimanan mereka dan tingkat amal mereka melebihi daripada tingkat golongan pertengahan tadi, Pak. Ya, golongan pertengahan tadi. Makanya tadi dicontohkan apa? Ketika Nabi mengatakan kalau kalian berinfak, kalian ini. Ya, Nabi masih bicaranya padahal kepada sahabat Nabi, apalagi kepada kita. Nabi mengatakan ketika terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan seorang sahabat Nabi. Kata Nabi kepada Khalid, "Wahai Khalid, jangan kau celak sahabatku." Ya, karena terjadi Khalid bin Walid mencela sahabat Rasul. Jangan kau celak sahabatku. Kenapa? Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa menyamai infaknya ya sahabatku yang hanya sekedar satu telapak tangan. Padahal ini masih berbicara kepada sahabat, apalagi kepada kita dari sisi itu. Artinya apa? Orang itu bertingkat-tingkat pasti. Gak semuanya sama. Ya, makanya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, seseorang itu diuji sesuai tingkat apa agamanya dia. Yubtala rajul ala qadri dinihi. Seseorang diberi ujian itu sesuai tingkat agamanya. Semakin dia beriman kepada Allah, semakin kuat keimanannya kepada Allah, ujiannya pasti semakin berat. Ya, makanya apa? Ya, asadun nasi balaan al-anbiya, yang paling besar ujiannya, paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Kemudian yang semisalnya itu berarti apa? Dia benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah. Dia benar-benar apa? Mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka ujiannya semakin berat. Ya, berarti apa ikhwas kalian? Di sini berbanding lurus. Ya, jadi semakin dia beriman, ya, semakin pahalanya banyak, tapi semakin banyak ujiannya. Ya, semakin banyak ujiannya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada orang, kok diujinya lebih berat daripada kita, oh dia imannya lebih banyak daripada kita, lebih kuat daripada kita. Ini dari sisi perbedaan, perbedaan. Kenapa kok berbeda pahalanya? Karena satu, ya, bagaimana tingkat keimanan mereka, tingkat keikhlasan mereka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Ya, semakin tinggi ikhlasnya, ya berarti semakin ya dia akan diterima dan lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan kita. Nah, wallahu alam kalau dari sisi persentase ya Pak ya. Ya, artinya apakah ketika dia melakukan 50-50 misalnya, itu dianggap sebagai golongan yang atas? Tentunya kalau dia melakukan maksiat dan melakukan ketaatan, ya berarti dia masih dalam golongan yang pertengahan tadi. Ya, karena golongan yang utama itu adalah golongan yang benar-benar hanya menghambakan diri kepada Allah. Ya, dia itu jarang sekali bermaksiat. Begitupun bermaksiat akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang pertengahan, yaitu tadi kita ya, kita melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, pada saat itu iman kita naik. Suatu saat kita bermaksiat. Ya, sekedar misalnya lisan kita ngibahin orang, kan itu maksiat. Ini dosa besar loh. Ya, bahkan ini menyebabkan seseorang diadab kuburnya. Dalam sebuah riwayat kan ya apa? Nabi mengatakan ada ini sedang diadab karena sebab apa? Ghibah. Naudzubillah. Padahal cuma ngelakuin ghibah, tapi itu sudah kemaksiatan. Nah ini. Ya, jadi kadang kita melakukan taat terus naik, tiba-tiba ternyata
iman kita menukik. Ya, kenapa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi ya itu kembali lagi. Ya, orang yang seperti ini masih bisa menjaga. Kenapa? Ketika dia bermaksiat dia ingat Allah. Ya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat Allah. Ya Allah, saya salah, saya dosa. Maka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, mereka minta ampun dengan dosa-dosa mereka. Nah ini ya, golongan pertengahan yang banyak biasanya. Paling banyak terjadi pada kaum muslimin adalah golongan pertengahan. Mungkin itu Allah. Cukup ya? Ya, cukup ya. Ada. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-13. Masih hadis tentang akhlak dari tentang kecintaan terhadap saudaranya. Misalnya saya terserang melakukan perbuatan baik jelas merasa belum bisa. Juga bahkan mungkin juga berbuat maksiat juga masih jalan. Tapi kami mengharapkan supaya bisa minimal tengah-tengah, supaya bisa masuk golongan walaupun yang terendah, tapi masih golongan baik. Itu sampai tingkat berapa kita bisa menjadi golongan yang Iya, artinya begini Pak. Ketika kita itu memang maksudnya masih tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, kebaikan kita juga ya kadang-kadang tadi kan dan sebagainya. Tapi ketika orang itu bermaksiat langsung ingat Allah, itu yang insya Allah tetap terjaga gitu loh. Artinya, oh saya bermaksiat, langsung dia ingat Allah, langsung dia minta ampun. Jadi saat itu dia minta ampun. Nah bedakan dengan orang ketika dia bermaksiat, dia tertipu dengan iblis, dengan setan, dengan mengatakan saya lagi bermaksiat dengan lagi berjudi misalnya. Yang dia ingat misalnya apa? Tobatnya nanti Allah itu Maha Pengampun, tapi nanti dulu Nah ini berarti orang itu tertipu. Jadi ketika lagi bermaksiat yang dia pikirkan Allah itu Maha Pengampun. Padahal seharusnya ketika dia lagi bermaksiat yang dipikirkan Allah itu memiliki adab yang sangat pedih. Nah ini orang yang seperti ini tertipu Pak. Ya sehingga dia apa? Jauh dari yang namanya tobat. Tobatnya nanti aja. Nah ini namanya taswif. Taswif itu apa? Saya nanti akan tobat. Belum tobat meninggal. Naudzubillah. Nah bedakan dengan orang yang ketika dia bermaksiat dia langsung ingat sama Allah. Ya Allah saya bermaksiat. Ya kemudian saat itu dia langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contohnya siapa? Ya tentunya bukan berarti Adam itu imannya pertengahan, tidak. Tapi kita ambil contoh ketika Nabi Adam makan buah yang terlarang, langsung ingat sama Allah, kemudian langsung mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam itu langsung tobat, Pak. Dan diterima oleh Allah tobatnya. Jadi nggak nunggu nanti. Nah kebanyakan kan kita bahayanya kalau ntar deh tobatnya nanti aja. Ya ntar aja kan gitu. Harusnya ketika kita tahu saya lagi bermaksiat nih. Ya kita ingat Allah langsung minta ampun kepada Allah. Begitu mungkin Pak. Ini yang bisa saya sampaikan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan dalam menyampaikan materi dan juga mungkin kekeliruan di dalam menjawab pertanyaan itu berangkat dari lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada wawancara.